dengan kami Departemen PI ini? Oh ya, itu saya pikir-pikir, tapi pengen jalan ke dalam itu sudah lama, artinya sudah 2 periode, Ya. berarti sudah cukup, dan dia punya kemajuannya, perkembangan ke sana hasilnya kan belum lihat. Ya. Tapi saya pikir-pikir ya sekarang dengan pengen jalan ke dalam itu kita batasi KKR atau penataran-penataran, seminar kemana-mana, ke kelasis, ke koordinator, itu semua batasi dengan bahasa pengen jalan ke dalam. Sehingga sekarang kami mau dua-dua jalan, pengen jalan ke dalam juga dan pengen jalan keluar, seperti ya KKR, ibadah-ibadah di tingkat sinode, di tingkat koordinator, kelasis, di jemaat harus jalankan. Dan bagi saya itu penting, karena penginjilan itu jantung dari gereja Kingmi. Jadi kita harus penginjilan jalan, baru yang lain-lain ditambahkan. Itu yang mungkin saya pikir begitu. Kalau kita mau bilang ini itu juga salah ya, karena gereja itu ya penginjilan intinya tuh. Jadi penginjilan tetap jalan. Dan yang penting Departemen Penginjilannya ya susun programnya seperti apa, supaya kita sama-sama lihat dalam programnya itu. Jadi maksud Papa mungkin yang berhubungan dengan daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang baru seperti Bapak pernah sekitar Mambramo, kemudian di Pantai Selatan, di mungkin utara, itu seperti itu juga yang bermaksud Bapak. Oh ya, itu daerah baru juga ada banyak, tapi ya lebih banyak di kota-kota, di kampung-kampung ini juga tidak ada yang bergerak tuh. Ya. Tinggal orang hanya naik mimbar, turun mimbar saja. Tapi anak-anak jalanan banyak masih jalan-jalan di sini ke sana. Kalau pasti KKR ibadah di pinggir jalan kah atau di mana-mana, itu kan pasti semua orang dengar. Kalau gereja hari ini orang mau ke gereja semua malas. Itu malas. Jadi kita penginjilan ke dalam untuk istri anak kita jalan, tapi penginjilan juga ke luar seperti KKR, penataran, dan sampaikan langsung kepada orang-orangnya dan di jalanan di mana. Dan kalau untuk pergi ke penginjilan baru, saya pikir-pikir hari ini penginjilan baru tidak ada. Dan saya ini orang salah satunya dari Ilaga turun sampai di Mambramo dan keluar, orang bilang penginjilan baru itu tipu, tidak ada. Tapi Yang Injilnya sudah sampai, ya, hanya hamba Tuhan yang tidak ada. Ya. Itu yang ada. Kalau firman Tuhan sudah sampai, nama Yesus sudah tahu semua. Tinggal sekarang ini kan kalau orang bilang penginjilan baru ke sana ke sini kan dari gereja lain pindah ke gereja lain, hamba Tuhan itu yang ada sekarang. Kalau murni baru tidak ada. Oke, terus Itu saya pikir. Bapak Ketua mungkin Bapak Ketua pernah dengar atau yang sudah tadi Bapak Ketua sampaikan, mungkin kami ada dengar lagi, mungkin ada satu suku antara Dawo Dawo, terus di bagian gunung itu ada suku Sri-Sri. Nah, orang bilang sukunya, tapi ini belum ditemukan. Nah, tapi apakah itu mungkin Ketua juga pernah? Bentuknya seperti apa manusianya? Katanya ya mereka pendek-pendek kah, tinggi-tinggi kah? Pendek-pendek. Tapi itu mungkin praduga atau mungkin ada yang cerita bahwa satu gunung sebelah menyebelah seperti Bapak survei dari bawah itu Mambramo. Tanya di bagian gunung. Di bagian gunung situ ada satu suku. Tapi itu bagaimana? Bagian gunung itu namanya suku apa-apa ada. Apa-apa. Suku apa-apa itu ada, dan itu pilot atau Bupati Meki pernah bawa turun dengan helikopter di situ. Kami dari bawah jalan kaki naik ke daerah itu. Dan kalau orang pendek ini di tengah-tengah itu Gunung Ajura. Itu orang bilang gunung itu Gunung Ajura, yang perusahaan masuk tapi keluar ya.
itu ada emas di situ. Jadi, di sebelah menyebelah di situ, tapi banyak orang garu naik turun tapi tidak ada yang ketemu. Dan kalau orang bilang manusia itu anjing laki-laki, perempuan itu manusia. Pernah ketemu dan berita itu tersebar di mana-mana. Ternyata saya masuk di kalam itu dan saya ambil satu buku. Lihat begini, cerita itu ada dan saya baca. Ya. Nama daerahnya itu Dopo. Dopo itu yang di kampung saya di bawah ini di Mamberamo. Jadi orang-orang Cina orang mau cari kulit buaya, naik sampai di Dopo itu nama telaga besar. Jadi sampai di situ baru 1 minggu orang cari ikan di telaga itu. Baru orang-orang asli di situ dong bikin panggung di atas danau itu. Baru yang ada ibu-ibu dengan anjing. Laki-laki semua berburu di sebelah. Jadi dong pikir begitu anjing, kawin dengan anjing. Jadi orang tinggal sampai 1 minggu itu tidak ada laki-laki yang muncul. Yang ada punya perempuan dengan anjing. Sehingga dong kasih nama telaga itu. Bahasa daerah di situ tuh udah polisi. Bahasa Dopo. Tapi orang kasih nama telaga itu telaga wanita. Dan orang keluar dan orang bikin buku itu orang bilang salah satu tempat di Papua namanya telaga wanita itu perempuannya manusia, suaminya itu anjing. Padahal Dan saya baca begini itu Dopo. Ya. Ini baru dengar format. Itu Dopo. Jadi kalau seperti manusianya kecil atau pendek atau ini kan itu tipu. Itu tidak ada. Di dunia ini Tuhan taruh manusia itu manusia sempurna, tidak ada yang tidak sempurna. Jadi itu tipu. Kalau memang manusia betul yang ada itu mungkin betul. Ya. Tapi kalau ciri-cirinya kayak begini yang mungkin aneh-aneh itu tipu. Oke. Karena pernah dapat tipu di situ. Terima kasih. Terus Bapak kami mau sampaikan di bagian Dawo Muara antara Serui dengan Lagari. Mata air toh, mata air itu masuk ke atas itu Baito tadi. Baito tadi. Iya. Di bawah itu ada suku Auye itu. Jadi di situ ada 2 penginjil yang sedang dikaderkan di Nabire. Yang satu meninggal baru kemarin tahun ini. Satu ada, mungkin tanggal bulan Agustus itu nanti akan ke sana, cuma gereja belum. Jadi mungkin di bagian itu, jadi saya percaya apa ketua sudah tadi sampaikan. Jadi itu praduga seperti yang tadi Cina kah siapa? Orang-orang Cina yang cari kulit yang buaya mungkin dengan tujuan mau ambil kekayaan, maka sampaikan hal-hal yang sebenarnya. Ke daerah-daerah itu saya punya masyarakat banyak yang naik cari garu, emas sampai keluar masuk. Saya ini juga termasuk orang jalan ikut kali Wapoga, masuk itu jalan saya. Selama ini saya biasa masuk ke Mamberamanya itu ikut itu, masuk keluar. Jadi saya tidak pernah ketemu, saya sendiri jalan. Tapi orang Wapoga dari daerah pantai lihat orang-orang Mamberamo yang keluar cari babi hutan di atas itu, orang bilang itu manusia hutan. Kalau ketemu bahaya. Dan waktu saya dari sana keluar, oh ini anak manusia hutan yang dari atas itu yang datang ini. Datang belum pikir. Jadi saya disebut manusia hutan, dan orang bilang tidak, di atas ini ada manusia. Kita yang kasih penjelasan seperti Bapak Thomas Tebay dengan anak-anak buah ada di sana itu kan kami sampaikan tidak, kami ini dari dalam keluar kayak gini. Dan kami yang bawa masuk 1 distrik. Taruh di Kirihi, taruh di Wolai itu yang ada suku apa itu. Nah itu yang kita taruh di situ. Jadi ternyata manusia itu manusia baik semua, tidak ada Hormat. yang ini. Kalau di tempat lain saya tidak tahu, tapi daerah itu pasti saya bisa tahu. Oke, kesimpulannya mungkin Bapak Ketua punya pandangan arah kebijakan penginjilan mungkin dengan kami Departemen PI. Jadi penginjilan keluar yang berhubungan dengan KKR, kemudian mungkin penguatan di daerah-daerah yang seperti Bapak buka, terus di bagian barat juga, mungkin di selatan, mungkin itu juga menjadi pikiran Bapak untuk bisa kita ke sana. Ya bisa. Kita lihat dari anggaran saja. Hormat. Terima kasih. Tapi ya jalan yang ada di Kelasis Kak, koordinator situ departemen ya biro penginjilan yang ada di situ kan, tinggal di sini connect saja gitu. Barang jalan di sana.
bukan kita yang harus kejar sampai di bawah, tidak. Hanya kita ini punya program dan kasih turun di daerah-daerah. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin kami departemen akan mungkin menambahkan sedikit dari apa yang Bapak tambahkan.